Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita awali dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan terbaik hingga kita mampu tersambung untuk belajar kembali di malam hari ini. Alhamdulillah telah kita masuki malam di 12 Rajab penanggalannya 1444 Hijrah, bertepatan dengan 2 Februari 2023 Masehi. Semoga malam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara malam terbaik yang Allah berkahi untuk kita semua. Pun demikian, yang tersambung di daerah manapun, wilayah manapun, boleh jadi Anda mendapati pagi, siang, atau sore, semoga Allah jadikan saat ini sebagai waktu terbaik yang pernah kita jalani. Semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman diberikan kemampuan, kekuatan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga para pelaku maksiat diberikan kelembutan dalam hatinya agar mampu membimbing raganya yang bertaubat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, kita terhubung kembali lewat kajian online pada malam hari ini. Tadi kita masih banyak beraktivitas. Alhamdulillah, terakhir kita melepas calon-calon ulama masa depan. Telah kita antarkan tadi sampai dengan bandara dan mereka berangkat saat ini dan akan menempuh studi sampai dengan jenjang S3 insyaallah, sehingga dapat kembali menjadi ulama masa depan sesuai dengan hal yang dibutuhkan oleh bangsa kita untuk berkhidmat, dan semoga diikhlaskan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan coba lanjutkan kembali bahasan kita dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution yang akan melengkapi pembahasan di surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-27 di bagian terakhir tentang golongan orang-orang merugi, yang 3 bagian telah diuraikan di pembahasan yang lalu, menerangkan tentang kriteria-kriteria penyakit fusuk yang menjadikan seorang yang terkontaminasi oleh penyakit itu bernama fasik, dan jamaahnya disebut dengan fasikun, dan dengan kerendahan disebut dengan fasikin. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang bergeser, selalu keluar dari jalur ketaatan, tidak mau membaca petunjuk, diberikan perumpamaan, bukan hanya sekedar menolak tapi juga mengolok-olok, diberikan petunjuk untuk berbuat baik, berbuat yang soleh, bergeser kepada yang buruk dan salah, cenderung menantang pada sesuatu, sehingga pemikiran yang dimaksudkan, cara ia bertindak menyesatkan yang bersangkutan dan menjauhkan ia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak paham ketika Allah memberikan perumpamaan, tidak mengerti ketika ditunjuki, maka wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah orang-orang yang tak mampu menangkap perumpamaan yang Allah berikan, petunjuk yang Allah sampaikan, hingga membuat dia tersesat dengan pemikiran dan nafsunya sendiri, kecuali orang-orang yang dihinggapi penyakit fusuk dan menjadikan ia rendah di hadapan Allah, menjadi fasiqin. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang fasik ini telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Allah, dari sistem hukum yang telah Allah tetapkan, yang sekaligus juga menjalani berbagai perilaku yang menyimpang. Ada 3 golongan utama yang telah kita bahas, diterangkan di ayat ke-27-nya. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang sengaja melanggar komitmen yang telah dibuat dan telah diikrarkan, bahkan dikomitmenkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan komitmen yang kuat, perjanjian yang kokoh. Dia melanggar itu, dia berpaling dari itu. Bahkan ada di antara mereka yang sengaja bukan hanya melanggar dan berpaling, tapi juga menantang. Nah, di antara golongan itu telah kita bahas yang pertama terkait dengan faktor akidah. Ketika memiliki perjanjian yang kuat dengan Allah bahkan sebelum terlahir, ketika mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, apakah engkau siap menjadikan, berkomitmen aku sebagai Rabb yang kau pertuhankan, aku akan melawatmu, memberikan petunjuk, memberikan segala jalan kemudahan, mengawasimu, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau engkau berdosa, dan menerima taubat kalau engkau kembali. Maka hamba mengatakan bala syahidna, tentu ya Allah kami bersyahadat. Itu terekam di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 seperti pernah kita uraikan. Namun ternyata setelah terlahir, menjalani aktivitas, diberi kesempatan sampai balik untuk mengingat kembali, mendengar petunjuk, melihat petunjuk, bergaul, mendapatkan kemuliaan, tapi ternyata dari perkembangan kehidupan yang ia jalani, dia bergeser, menjauh, bahkan berpaling, bahkan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menutup dirinya
sengaja menutup diri, untuk berpaling, untuk menjauh. Orang-orang yang menutup diri sehingga tidak terlihat, tidak tembus jalur yang biasanya terhubung disebut dengan kafara, bentuk kata kerjanya. Orangnya disebut dengan kafir. Orang kafir, orang yang menutup dirinya dari sesuatu sehingga menjadikan apa yang seharusnya terhubung kepadanya terlihat tampak, maka tidak tersambung, tertutup, terhalang karena adanya sesuatu yang ia buat hijab di dalamnya. Maka ada faktor yang terkait dengan akidah, melanggar komitmen untuk menuhankan Allah, melanggar komitmen untuk menjadikan Allah sebagai pusat sesembahan yang layak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Maka bagian yang pertama adalah komitmen akidah. Lantas ada pembuktian dari akidah, yaitu komitmen ibadah. Orang yang telah menyatakan dirinya berislam dengan komitmen keislamannya dari segi akidah, maka ia harus buktikan dengan penyembahan kepada Allah lewat skema ibadah yang bahkan Allah sendiri telah mengaturnya. Allah turunkan Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14 untuk menegaskan, innani anallahu la ilaha illa ana, komitmen akidah, fa'budni, komitmen ibadah. Maka orang yang telah menyatakan dirinya muslim dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah uji komitmen itu, coba buktikan itu lewat ibadah, buktikan, ungkapkan itu lewat ibadah, maka diberikan oleh Allah petunjuk untuk ibadah dengan detail. Misalnya ibadah fisikal yang mengatur ketundukan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keimanan dari ujung kepala sampai ujung kaki, disebut dengan salat. Wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat ya untuk pengingat engkau kepada aku bahwa engkau telah berkomitmen menghubungkan engkau kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu iman dilanjutkan dengan salat, penyebutan kata iman dilanjutkan dengan sholat pertama kali disandingkan dalam Al-Quran di surah yang kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang takwa yang telah membuktikan dan telah berkomitmen dirinya akan terus menjaga imannya, lalu dia buktikan komitmen imannya lewat apa? Salat. Tapi nanti kita temukan ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, menyatakan dirinya muslim, tapi tidak menunaikan salat. Kemudian juga komitmen dengan hartanya. Kalau dia menyatakan beriman, maka dia buktikan lewat pengabdian ibadah lewat hartanya. Ada zakat, ada infak. Ada orang-orang yang mengatakan beriman, tapi dia tidak mau berzakat. Pun demikian tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau umrah dan sebagainya. Maka ini golongan yang alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang kedua, ada yang juga termasuk pada golongan wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan sengaja memutus hubungan. Jadi kalau yang pertama melanggar komitmen, yang kedua memutus nih hubungan atau segala hal yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Dan turunannya dua, ya, sesuatu yang terhubung kepada Allah, hablu minallah. Allah berikan skema-skema dalam kehidupan yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam konteks ibadah secara spiritual, konteks juga dalam kehidupan sosial, kan? Dan aspek-aspek yang telah kita terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka sengaja dia putuskan itu supaya tidak ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk seperti ibadah, penekanan bagi yang pertama, ataupun juga yang kedua dalam konteks ibadah yang terkait dengan hablu minal makhluqat, hubungan dengan makhluk, baik dengan manusia, hablu minan nas, atau hablu minan nabatat, hubungan dengan tumbuhan, atau hablu minal hayawan, dan hubungan dengan hewan-hewan yang telah Allah ujikan kepada kita. Jadi bukan hanya ada yang memutus hubungan dengan manusia, yang tadinya bersaudara dia putus seakan-akan seolah-olah nggak punya hubungan, dan sekarang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang nggak kenal ibunya, ada yang nggak kenal ayahnya, sengaja menelantarkan ibu ayahnya misalnya ke tempat-tempat tertentu padahal dia mampu merawatnya, kan? Pun demikian ada ibu yang menelantarkan anaknya, bahkan ada yang tega, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, a'udzubillahi min dzalik, mengeksekusi anak yang bahkan belum sempat dilahirkan dia, kan? Dan hal-hal demikian, ya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Jadi hubungan-hubungan arham, hubungan-hubungan tali rahim kekeluargaan diputus, atau juga hubungan-hubungan dalam konteks sesama muslim, kemanusiaan dalam konteks keimanan, alih-alih menyambung silaturahim, memutus silaturahim, bahkan memecah belah dalam kehidupan seperti yang pernah kita bahas, ya. Ada qatat, ada nanam, sengaja memprovokasi yang tadinya harus disambungkan, dia jadikan sebagai ajang pertengkaran, datang ke sana ke sini hanya untuk memprovokasi supaya tidak akur, supaya terpecah, supaya bertengkar, supaya berselisih. Nah, ini besar sekali hukumannya dan besar sekali nilai keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang itu digolongkan oleh Al-Qur'an pada golongan fasik, ya, dan dia diberi petunjuk juga untuk bertobat selama hidupnya, ya. Tapi kalau dia memilih pada jalur itu, maka ancamannya juga tidak biasa. Ada lagi nanti hablu minal hayawan, termasuk juga dengan bagaimana kita bisa mengatur, menyayangi, merawat, menempatkan hewan yang Allah ciptakan, kan, untuk berkhidmat pada kehidupan kita dalam memakmurkan bumi ini sebagai ibadah kepada Allah.
sesuai dengan porsinya. Ya kan, ada hewan yang ditetapkan untuk dinikmati ya, atau dikonsumsi, ada hewan yang untuk dinikmati dalam konteks pandangan sebagai perhiasan, ada hewan tunggangan, ada hewan yang berkhidmat dalam pekerjaan, banyak hal yang itu bahkan banyak nanti diungkap dalam Al-Quran, seperti di Quran surah ketiga Al-Imran ayat yang ke-14. Kemudian juga ada kaitan dengan pertumbuhan. Ya, tidak sedikit orang-orang yang sengaja memutus nilai-nilai kemuliaan, manfaat kebaikan yang telah Allah tetapkan lewat pertumbuhan. Ya, ada orang-orang yang sengaja misalnya, mohon maaf sekali, yang merusak hutan misalnya, atau perkebunan, atau lingkungan tertentu sehingga menyebabkan banjir. Banjirnya tidak tanggung-tanggung, ada banjir bandang misalnya kan, meluap dan sebagainya. Diberikan banyak oleh Al-Quran petunjuk-petunjuk supaya kita mengevaluasi diri. Bahkan dimotivasi oleh Nabi SAW bahwa orang-orang yang misalnya menanam pohon itu tinggi nilainya si Allah Subhanahu Wa Taala. Jika pohon itu tumbuh, berkembang, memberi manfaat, gitu kan, yang mulai dari menebarkan oksigen di pagi hari, menebarkan kebaikan, setiap buahnya itu bisa sedekah kepada orang yang menanamnya, gitu kan, bukan untuk dirinya saja, burung-burung yang makannya aja ketika kita nanam sesuatu dan bermanfaat bagi hewan lain, ada burung yang makan dan seterusnya, itu beri pahala untuk kita. Itu sesuatu yang tinggi. Ini memberikan kesan bahwa agama itu menjaga lingkungan, mengapresiasi pada orang-orang berbuat baik. Jadi kalau orang berislam dengan baik pada lingkungan pasti baik, dia akan senang menata lingkungan ya, dengan tertib, dengan teratur, dengan indah, cinta keindahan, menempatkan pergaulan ya misalnya dengan hewan sesuai dengan porsinya masing-masing, dengan cara yang bijak, dengan cara yang benar. Apalagi lingkungan saja diperhatikan, hewan saja dijaga hak-haknya, apalagi dengan manusia. Ya, maka Islam datang pertama kali mendeklarasikan hak secara sempurna bagi seluruh makhluk, bukan hanya hak dasar-dasar manusia, hak asasi manusia yang baru sekian abad baru dikembangkan, ditemukan, disepakati oleh sebagian dari manusia. Ya, Islam datang membawa risalah yang sangat tinggi, yang sangat suci, bahkan Allah langsung membimbing ini hak manusia yang harus dihargai. Ya, hak beragamanya, lakum dinukum waliyadin, hak hidupnya, ya, tidak boleh membunuh sembarangan, sengaja menghancurkan, bahkan membunuh satu orang, ya, faka'annama yaqtulu nasa faka'annama qatala an-nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, berencana, korbannya bahkan satu orang beriman, ancamannya nggak main-main, ancamannya itu pidananya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, nggak keluar, Allah murka kepadanya, dilaknat oleh Allah dan dijanjikan siksa yang berlipat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Jadi segala bentuk ini ditampilkan dalam Al-Qur'an untuk menjaga kita dalam kebaikan. Nah, orang-orang yang sengaja melanggar itu maka dia terkontaminasi dengan penyakit fusuk. Baik ya? Kemudian yang ketiga yang kemarin telah kita juga tutup, wa yufsiduna fil ard, orang-orang yang sengaja merusak. Ya, nah ini telah kita terangkan dengan 3 bagian. Maka orang-orang yang perusak ini, golongan pertama perusak dalam bentuk hakiki, dia merusak dalam bentuk yang fisikal. Yang tadi dicontohkan menguatkan pada bagian kedua. Ya, maaf sekali, dia merusak di lingkungan, merusak di tempat kerja, merusak sistem, ya, bukan hanya ekosistem, ya, tapi juga sistem yang telah berjalannya dirusak. Ini pekerjaan yang harusnya bagus, jujur, terbuka, laporannya jelas, dirusak dengan datangnya orang semacam ini, dirusak. Mulai diperkenalkan korupsi, sogok menyogok, macam-macam, diperusak. Dimanapun dia berpetualang, dia merusak. Ya, dia merusak sistem, dia merusak ekosistem. Sudah di dalamnya dirusak, ketika masuk ke aspek materinya merusak juga. Dia nggak peduli bagaimana hewan-hewan berkehidupan, yang penting dia dapat bagian kayunya, dia dapat bagian yang dibutuhkannya, dia dapat batu baranya, mineralnya, macam-macamnya. Ya, dia tidak melihat amdalnya, dia tidak melihat dampaknya kepada lingkungannya. Ini dimanapun berada ada tipikal yang demikian. Jadi kalau Al-Quran sebutkan berarti kita diminta untuk menata supaya tidak terjadi yang demikian, ya kan? Jika ada yang ditemukan, diingatkan, dirapikan, dibuat sistem yang ketat, yang mengikat itu senantiasa menjaga stabilitas dalam kehidupan. Itu asalnya. Jadi tujuan agama datang itu menampilkan maslahat, mengatur supaya benar. Tidak ada orang bebas mutlak. Tidak ada orang yang bebas mutlak, tidak. Ya, orang yang bebas pun sebetulnya dia sedang mengatur diri dengan nafsunya, itu saja. Ya, tidak ada bebas mutlak. Ya, keseimbangan kemudian kebaikan itu justru ketika ada aturan yang disepakati, dan tidak ada yang paling netral, paling objektif, paling maslahat kecuali aturan Tuhan, kan? Aturan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah menurunkan aturan itu sesuai dengan kemaslahatan, kualifikasi dan kebutuhan makhluknya, ya kan? Anda kalau lihat misalnya satu aplikasi orang bikin macam-macam dan seterusnya, gitu kan? Nah, ketika orang bikin itu kan dia sudah menata, sudah mengukur segalanya. Segala sesuatu dia ukur, dia timbang. Yang buat itu kan mengerti sekali. Ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C dan sebagainya. Ya, itu nggak bisa kemudian digeser begitu saja. Ketika digeser sesuai dengan kemauan orang lain, ya, maka akan bergeser di dalamnya, nggak akan berjalan dengan baik. Ya, Anda punya handphone, yang bikin handphone kan sudah menata. Anda utak-atik sendiri rusak, hancur. Anda punya laptop, yang punya laptop, yang bikinnya itu sudah menata. Begitu Anda utak-atik sendiri, kabelnya dibuka, dicabut, sambungkan lagi ke yang lainnya, rusak.
ya kan? Jadi yang membuat sesuatu yang paling tahu dengan sistem, dengan ekosistem, dengan kebutuhan apa yang akan dijalani. Jadi kalaupun manusia membuat sistem, membuat aturan dan sebagainya, akan bermaslahat di satu tempat, di yang lainnya belum tentu. Akan baik satu tempat, yang lainnya belum tentu. Bahkan di tempat itu pun belum tentu semua sepakat. Tapi ketika nilai-nilai yang Allah turunkan kepada kita dengan ayat, dengan Nabi menjelaskan lewat hadisnya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Ada nilai-nilai umum secara universal yang semua manusia membutuhkan itu. Semacam pencarian pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halal thayyibah. Pakai nas. Hai semua manusia, silahkan menebar di berbagai tempat. Tapi kalau Anda ingin bekerja dengan hukum yang benar, cara yang benar, jangan menyimpang, jangan korupsi, dan jangan menyogok, kan? Jangan melanggar aturan. Dapatkan dengan cara yang halal, yang benar. Itu hukum universal. Jadi kalau semua orang manusia, walaupun tidak beriman, dia tidak korupsi, dia tidak mencuri, dia tidak menyogok, kan? Dia disiplin, dia jujur, pasti sistem kehidupan akan berjalan dengan baik. Dan thayyiban yang dari situ dapatkan untuk mengonsumsi yang menyehatkan bagi tubuh. Kalau semua orang pola hidupnya sehat, tidak mengonsumsi sesuatu yang membahayakan bagi tubuhnya, tidak berlebihan, ini universal. Ya, termasuk dalam keagamaan, lakum dinukum waliyadin, silakan saling menghormati. Ya kan? Dalam konteks penghormatan itu orang Islam fokus kepada keislamannya. Jangan campuri dengan orang-orang lain. Jika ditanya ini jelaskan, jika butuh didakwah diterangkan, silahkan diskusikan jika ada hal yang ingin didiskusikan. Indah sekali, terbuka sekali. Nah, nanti di balik itu juga ada hukum-hukum spesifik yang mengikat pada insan beriman. Ketika dia beriman, ada komitmen kan membuktikan keimanannya. Apa beda beriman dengan belum beriman? Harus ada pembuktian, kan? Nah, pembuktiannya apa? Kalau nggak ada konsep ibadah, konsep ini loh ibadahnya, ini pembuktiannya. Kalau nggak ada konsep ibadah, nggak bisa dinilai keimanannya seperti apa. Bagaimana membedakan beriman dengan yang belum beriman? Ya? Bagaimana membedakan pekerja di kantor A dengan pekerja di kantor B? Kan ada perbedaannya dari seragamnya, jam masuknya, aturannya. Nah, ini Anda mengatakan beriman, Anda muslim. Perbedaannya dengan yang belum beriman, dengan yang belum muslim itu apa? Maka salah satunya kita punya konsep ibadah untuk membuktikan bahwa oh ini loh, yang beriman ini sholat, yang beriman ini puasa, begini cara sholatnya, begini cara puasanya, untuk menunjukkan dia telah beriman. Baik ya? Nah, ini teman-teman gambaran yang pertama, ada tipikal orang merusak secara hakiki, kan? Yang kedua secara maknawi, yaitu kebiasaan orang munafik terkena penyakit nifak. Dia merusak dengan apa? Ya mungkin tidak terlihat secara fisika, tapi dia merusak dengan kata-kata. Dia mempengaruhi orang untuk menjauh dari Allah, ya, untuk berbuat maksiat, untuk merusak sistem tata kehidupan dalam dunia kemanusiaan. Munafik, kemanapun dia berjalan, beraktivitas, kadang-kadang memprovokasi. Ada yang seperti itu. Nanti ada dalam konteks keimanan, mengaku muslim tapi merusak nilai keislamannya sendiri. Ada dalam konteks kemanusiaan, bicaranya seperti benar, padahal di belakang dia merusak juga, apapun profesinya. Ya kan? Nah, ada yang seperti itu yang akan kita dapati dalam kehidupan. Nah, Islam datang untuk meluruskan supaya keseimbangan itu terjadi. Nanti yang paling bahaya itu penggabungan antara satu dan dua, ya, majazi dan hakiki, real dan kiasan. Jadi dia dari kata-kata yang sudah merusak, memprovokasi, ya, mengeluarkan dari nilai kebenaran, dan itu diarahkan untuk merusak ekosistem. Nah, ini yang paling berbahaya teman-teman sekalian. Yufsiduna fil ardh. Telah kita bahas secara tuntas di pertemuan yang lalu 3 golongan ini. Nah, ini golongan-golongan yang disebut oleh Al-Quran potensi menyimpang dari garis kebenaran, menyimpang dari petunjuk Allah, dan ingat baik-baik, itu berpotensi menyesatkan. Hati-hati, berpotensi menyesatkan. Jadi kalau kita bagi, ini ayatnya kan luar biasa ya, singkat, padat, tapi dalam gitu ya. Jadi kalau kita turunkan pembahasannya dari ayat 26 kan, ke ayat 27, ini kan ada tipikal atau karakter, ya, yang berpotensi tersesat secara pribadi. Dalam konteks ini salah gitu ya. Jadi kadang-kadang Quran menampilkan bahasa kiasan yang sangat indah, karena di Quran itu ya nilai sastranya tinggi sekali, balaghahnya tinggi. Karena ketika diturunkan pun orang-orang di masyarakat itu sudah punya satu tingkat kekuatan dalam sastranya. Jadi kekuatan orang Arab pada masa itu di sastranya tinggi sekali dalam menyampaikan sesuatu, kadang tidak langsung tapi membuat orang berpikir sehingga lebih matang pikirannya dan indah saat diungkapkan. Ya, intinya tersesat itu salah kan. Kalau orang tersesat di jalan kan salah jalan, gitu kan? Ya kan? Nah, ini artinya ada orang yang karakteristiknya berpotensi ya salah untuk pribadinya, tersesat dia bagi pribadinya, dan menyesatkan. Ya, menyesatkan ya, dan juga menjerumuskan. Jadi sudah salah bisa menjerumuskan ya bagi orang lain, sesat dan menyesatkan. Ini ya,
dhalun wa mudil, kan? Ini tersesat untuk pribadinya sudah salah, dan juga berpotensi ini menjadi penyakit yang menular, yang menyesatkan orang lain. Ya kan tidak menjadi lucu kalau ada orang tersesat di hutan bikin status, kalau ke sini nanti jalannya ke sini ya. Dan yang paling ironi lagi, kalau ada orang ngikutin, sudah tahu salah diikutin gitu kan. Nah, itu yang jahlul murakkab, ya kesalahan yang fatal, yang bertingkat gitu. Nah, ada orang-orang yang dia berpotensi tersesat bagi dirinya sendiri dan juga berpotensi menyesatkan, baik untuk dirinya salah, pada orang lain pun bisa menular hal-hal yang bersifat buruk. Wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Nah, ini golongannya teman-teman sekalian, yang tak mampu menangkap perumpamaan, yang tak mampu menangkap petunjuk dari Allah, tak mampu menangkap hidayah, kan? Sengaja menghindar, maka ini golongan fasik. Itu yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, kan? Di ayat 27 ini diturunkan pada 3 bagian. Satu, pelanggar komitmen yang tadi telah saya terangkan, jadi tidak perlu diurai kembali, baik dalam aspek akidah, ya. Ini bagian ini seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti ingin turunkan menjadi catatan, resume dan sebagainya, baik dipelajari sendiri ataupun diterangkan pada orang lain, atau bikin kurikulum yang nanti diterangkan kembali pada anak didik misalnya, kan, baik di rumah, di sekolah, di pesantren dan sebagainya, bisa nanti dirumuskan dari sini. Ada komitmen akidah, ada nanti terkait dengan ibadah, ya, sudah saya uraikan. Yang kedua, ada pemutus hubungan. Pemutus hubungan, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Khaliq, dikenal dengan hablum minallah, yang seharusnya terhubung dia putus, sehingga kehidupannya tak terbimbing oleh petunjuk Allah. Alih-alih kakinya melangkah pada yang baik, karena dia terputus hubungan dengan Allah, nggak ada koneksi itu kepada Allah, bimbingannya terputus, sehingga mudah melangkah kepada yang buruk, mudah lisannya berkata yang buruk. Ya, ada orang kan yang kalau mau bicara berpikir dulu tuh, ini karena konektivitasnya terputus, ya seakan-akan nggak ada remnya, keluar semua keburukan. Ya, kemudian ada yang terkait dengan makhluk, ya, hablum minal makhlukat, yang makhluk ini dibagi 3, ada yang dengan manusia, hablum minan nas, ya, ada yang dengan hewan misalnya, atau tumbuhan, atau secara umum kita sebut dengan lingkungan, ya. Ya, ini sudah kita bahas juga, silahkan nanti dicek di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga yang terakhir, wa yufsiduna fil ard, perusak di bumi atau di tempat yang dia pijak, di tempat berpijak. Ya, ada tipikal orang-orang ini berpijak dimanapun merusak, bukan cuma di bumi. Kalau dia punya cita-cita ke Mars juga merusak di Mars. Dia punya cita-cita ke bulan juga boleh jadi berpotensi merusak, karena tipikalnya dikuasai oleh nafsunya gitu ya. Nah, ini perusak di bumi ini telah kita uraikan ada 3 bagian. Yang real secara fisikal atau materi, secara fisik. Kemudian yang kedua secara kiasan, manja, sudah kita bahas ya. Yang ini seperti perusak lingkungan misalnya, kan, merusak ekosistem, kan, nah, baik di daratan, di lautan dan seterusnya telah kita bahas. Kemudian yang kiasan, ya, seperti provokator misalnya, ya, baik dalam bentuknya langsung kata-kata ataupun tulisan bikin hoax dan sebagainya, atau gabungan keduanya. Yang ini dengan yang kedua, ini A, ini B, jadi yang ketiga itu A plus B, ini yang paling bahaya. Sudah provokator, sudah juga terkena penyakit nifak, dia munafik, bicaranya sudah menyimpang, seakan-akan benar, padahal di belakang perbuatannya buruk sekali, membuat hukum untuk kepentingannya misalnya, atau memprovokasi supaya bisnisnya berjalan dengan curang, lalu dipraktekkan merusak ekosistem antara 1 dengan 2. Ini telah kita bahas nih ya, bagian ini. Nah, sekarang ditutup di ayat ini, bagian terakhirnya di ayat ke-27, teman-teman sekalian. Ini korelasinya, perhatikan sekali. Ini orang-orang yang berbuat bagian ini, 3 ini, kalau kita simpulkan, pertama, bukan hanya mereka menyimpang, ya kan? Fasik itu menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari kesalehan, perilaku menyimpang dari ketaatan, ya kan? Ya, ini bukan hanya disifati oleh Al-Quran dengan penyimpangan. Jadi orang-orang yang pelanggar komitmen itu menyimpang, hati-hati ya. Orang-orang yang pemutus hubungan itu menyimpang, orang-orang yang perusak itu menyimpang. Maka selain disifati dengan ini penyimpang, juga disifati dengan bagian kedua ini,
orang-orang yang sedang salah perilaku dan berpotensi menjerumuskan. Jadi kalau kita ambil ini kesimpulannya teman-teman, di 3 bagian ini bila dihubungkan ke atas, ini satu, semua perilaku ini perilaku yang menyimpang, salah dan menjerumuskan. Wah, ini satu nih ya, belum selesai nih. Kita kaitkan ke atas dulu. Mohon izin untuk fokus karena ini mahal sekali. Ya, penjelasan ini saling berkaitan. Kita bahas antara siapnya, kemudian sibaknya, lihaknya, konteks yang sedang dibahas, hubungan dengan sebelumnya, hubungan dan setelahnya. Ya, ini tidak mudah gitu ya untuk menggali ini untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Jadi hati-hati kalau ada potensi bergaul misalnya, Anda di tempat kerja nih, ya melihat orang-orang yang punya ciri-ciri ini misalnya, pikirannya merusak, mengajak kepada yang tidak baik gitu kan, memprovokasi, ngajak-ngajak yang tidak ideal. Hati-hati, itu menyimpang. Satu. Dan secara pribadi dia salah. Dan perilaku itu bisa menjerumuskan. Hati-hati. Menular loh, hati-hati. Orang yang terlibat demikian, ngajak korupsi, ikut ke situ gitu. Itu penyakit menular. Sudah menyimpang, salah, menjerumuskan dan menular. Hati-hati ya, teman-teman sekalian ya. Ini termasuk di bab akidah dan ibadah. Anda sudah muslim, sudah beriman, ya kan? Sudah berkomitmen, tiba-tiba bergaul dengan orang-orang yang munafik misalnya. Ya, kemasannya banyak seperti pernah saya uraikan, kata-katanya bagus, seakan-akan memikat, nggak sholat juga nggak apa-apa, yang penting kita ingat Allah, lebih baik kita akhlaknya baik, berbuat baik gitu kan, daripada sholat tapi berbuat yang buruk. Itu sudah seperti benar kata-katanya padahal salah gitu. Ya, padahal salah. Jadi hati-hati ya teman-teman sekalian, hati-hati. Jadi meninggalkan sholat saja itu sudah salah. Ada dulu orang yang mengatakan, Ustadz, itu sholat kan fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, ya kan? Berarti nggak usah sholat lagi dong, ya kan? Ini seperti benar kan kalimatnya? Sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau saya misalnya sudah mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, ya nggak perlu sholat lagi. Apa jawaban pada yang seperti itu? Gampang. Meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi ketika Anda tidak mengerjakan sholat itu sudah berbuat mungkar. Jelas ya? Nah, akan ditemukan orang-orang seperti itu yang pada akhirnya mencela agama sendiri, katanya yakin dengan keislaman tapi tidak bangga dengan keislamannya. Jadi dipraktekkan dengan baik secara komprehensif tapi mencela, seakan-akan pengen bikin aturan sendiri, bikin ini nggak ideal. Gimana sih? Anda berislam, Allah yang bikin aturan, lalu Anda katakan aturan ini nggak ideal, terus Anda bikin aturan sendiri. Ya kan konslet namanya gitu kan? Nah, yang seperti itu menjerumuskan. Kalau diikutin tuh yang seperti itu bukan hanya salah, tapi menjerumuskan dan berpotensi berperilaku yang serupa. Nanti sama-sama juga pikirannya begitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sebetulnya mengikuti nafsunya aja. Ini orang-orang gelisah, orang yang kurang sehat gitu kan? Ya, orang yang kurang sehat, orang yang sedang menyimpang. Karena dia tidak cocok dengan ini dan itu, karena perilakunya yang menyimpang. Lalu dia bikin sendiri semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Dia bikin aliran sendiri. Ya, karena kenapa? Karena apa yang dia lihat, yang dia rasakan, ya, itu tidak sesuai dengan keinginan nafsunya, maka dia ciptakan sesuatu yang mengikuti keinginan nafsunya sendiri. Ini problemnya teman-teman sekalian. Ya, nah ini sesuatu yang sangat menjerumuskan. Makanya hati-hati, baik di dunia pemikiran ataupun di dunia pekerjaan harian, interaksi kehidupan, itu ada potensi-potensi yang mengikat. Ya, dimanapun Anda di institusi, hati-hati. Kalau mengikuti yang seperti itu, gerbong yang berbuat maksiat, berbuat buruk, nanti akan sama-sama menyimpang tuh. Terbiasa di situ, tidak mudah untuk keluarnya. Terjerumus dalam sesuatu yang tidak bagus, tidak mudah untuk keluarnya di berbagai hal, di bisnis, di kedudukan, termasuk juga di dunia pengetahuan, dunia intelektual. Hati-hati dia masuk kepada ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang fanatisme berlebihan, kena doktrin sesuatu, nanti merasanya Anda sendiri yang benar, yang lain salah semua. Ketika sudah muncul karakteristik demikian, sulit menerima kebenaran, gitu, sulit. Hanya dari satu sisi saja. Kalau yang ini bilang benar, yang lain salah semua. Itu bahaya itu. Ketika yang mendoktrin itu salah, maka Anda akan sulit menemukan dan menerima kebenaran dari pihak lain yang telah dipersalahkan sebelumnya. Ini problemnya, ya? Maka jika ini terakumulasi ketiga-tiganya melekat dalam kehidupan seseorang, maka muncullah bagian yang terakhir menutup ayat ini. Wa ulaika humul khasirun. Kan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini kalau ini dikumpulkan, ya, ketiga-tiga diakumulasi, maka disebut oleh Al-Qur'an golongan ini adalah golongan yang merugi, ya, merugi. Nah, jelas ya?
Ini teman-teman sekalian, yang rugi. Ya, dan ini nanti ruginya bisa ada dua bagian. Ya, 1 dan 2. Nah, di titik ini kita harus betulkan di 1 apa, di 2 apa. Itu insya Allah kita akan bahas setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Kita jeda sebentar, sudah tiba waktu isya, dan kita sholat dulu baru kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak ada orang lain, karena memang saya menginginkan yang membuka peresmian pembangunan ini keluarga besar semua.
Dan memang pesantren ini milik kita semua. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Izinkan kami ingin berbakti untuk negeri, maka kami siapkan dari mulai kadernya di TK, Pak Ibu. Dari mulai TK sudah kami siapkan kader-kader kuat untuk bangsa ke depan. Keluarannya hanya dua, kalau bukan ulama intelektual, intelektual ulama. Jadi kita bikin dari TK, dari SD itu ada di Bekasi, kemudian nanti tingkat SMP dan SMA-nya ada di sini. Nah di sini itu dari mulai TK, SD, SMA, mohon izin, muridnya nggak banyak Pak. Di sini akan sekolah hanya 40 orang saja yang dipilih se-Indonesia. Kami akan didik betul. Saya akan banyak mewakafkan waktu saya untuk di sini. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, jadikan ini sebagai aset kita bersama, niat kita untuk ibadah, dan terdekatnya jadikan sebagai kontribusi kita untuk mencintai negeri ini. Anak-anak yang lulus dari sini, saya sudah siapkan jalurnya sekarang, beasiswa S1 sampai S3. Jadi betul-betul pakar di bidang ini. Oleh karena itu kita doakan hari ini akan memulai peresmian Mahat Rapi Akhyar. Saya meyakini sistem pendidikan yang seperti ini akan ikut mendorong akhlak bangsa yang memang hari-hari ini mengkhawatirkan kita semua. Selamat Ustadz, mudah-mudahan pondok pesantren ini bisa melahirkan anak-anak bangsa yang hebat, hebat di dunia, hebat juga di akhirat. Nah oleh karena itu saya kira memang perlu manusia-manusia sumber daya yang unggul, ya. Unggul tidak hanya ilmu modern tetapi juga ilmu agamanya. Kombinasi antara zikir dan fikir itulah saya kira yang akan menghasilkan hikmah, kata Pak Ustadz. Nah, yang orang yang memiliki kemampuan intelektual yang hebat tetapi juga iman yang kokoh, kombinasi itulah yang diperlukan oleh Indonesia untuk menghadapi tantangan perubahan yang terjadi sekarang. Oleh karena itu sekali lagi Pak Ustadz, saya bahagia, saya berdoa dan mendukung sepenuh hati apa yang kita kerjakan hari ini dan hari-hari mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini saya Adi Hidayat berada di lingkungan pembangunan pesantren Mira dan ingin mengupdate kepada teman-teman semua bagaimana progres pembangunan sampai dengan saat ini. Di belakang saya Alhamdulillah ini untuk masjid sudah naik rangka baja penyusunan. Nanti setelah ini selesai direncanakan kemudian mulai dak dan target kita insya Allah
dengan izin Allah Subhanahu wa taala masuk bulan Ramadan lantai 1 masjid sudah selesai. Ya, artinya ada 4 bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita selesaikan dan bisa digunakan untuk ibadah pertama di bulan Ramadan di sekitaran kompleks pesantren. Dan tentunya teman-teman sekalian, selain masjid juga ada beberapa perkembangan yang sangat positif. Kita berlanjut ke ruang sekolah. Sekarang sudah mulai akan penyelesaian, strukturnya sudah selesai, kemudian juga nanti tinggal naik bata dan kelanjutan finishing. Kemudian ke pojok sana kita juga sudah mulai masuk ke asrama strukturnya sudah akan dicor dalam waktu yang dekat, kemudian nanti insya Allah juga direncanakan naik, dan dalam waktu 2 tahun tentunya mudah-mudahan semua sudah selesai, sudah beres dan bisa digunakan untuk angkatan yang pertama di 2024. Untuk saat ini insya Allah dari mulai perkembangan sudah sangat positif, dan berita baiknya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di pesantren ini, baik tanahnya, aset bangunannya dan seluruhnya, itu insya Allah semuanya wakaf lillahi ta'ala. Saya pun tidak memiliki satu jengkal tanah atau aset pun yang berada di lingkungan pesantren ini, di area pendidikannya, dan mudah-mudahan semua kita yang berwakaf diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kebaikan dan ibadah kita semua. Kita hanya numpang mengajar dan dilanjutkan oleh yang lain, dan mudah-mudahan kalaupun wafat kita semua mendapatkan bagian dari investasi akhirat yang dimaksudkan. Masih ada terbuka teman-teman sampai dengan akhir pembangunan untuk kita berwakaf, bisa masuk ke satu rekening yang sama atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafiah Akhyar di rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111444142 atas nama Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Semua hanya untuk wakaf sampai pembangunan selesai. Ketika selesai, maka kami akan tutup dan kita tinggal nikmati hasil dari apa yang telah kita ikhtiarkan. Terima kasih. Adi Hidayat dari Pesantren Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, kekuatan untuk selalu mengkreasikan aktivitas kita bernilai baik serta bermuatan amal saleh yang insya Allah bisa kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala saat ajal yang telah ditetapkan itu tiba bagi kita semua. Di antara amal terbaik yang pernah juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mencari bekal pulang kembali menghadap kepada Allah, di antaranya adalah wakaf. Wakaf amal saleh yang menjadikan satu benda atau bahkan peluang-peluang kebaikan hanya ditujukan untuk ibadah saja dan diniatkan sepenuhnya untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwakaf berpotensi terampuni dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwakaf berpotensi mendapatkan aliran pahala yang terus mengalir, jariyah, di kemudian hari yang menerangi alam kuburnya sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, karena itu alhamdulillah ada satu bagian yang kami memang kreasikan untuk menjembatani amal soleh ini sehingga kita yang berkehidupan masih mendapatkan peluangnya, ialah pembangunan Ma'had Islam Rafiah Akhyar Mira. Izinkan kami melaporkan apa yang telah berlangsung dari sejak awal pembangunan sampai dengan detik ini. Teman-teman bisa saksikan, alhamdulillah, dari tatanan administratifnya, surat-suratnya semua menunjukkan bahwa tanahnya, asetnya, seluruhnya wakaf. Tidak ada dimiliki oleh satu pihak termasuk seorang Adi Hidayat. Insya Allah semua aset tanah wakaf, semua bangunan yang ada di dalamnya wakaf, dan kami pun mewakafkan tenaga, pikiran, pengetahuan, bahkan
harta yang insya Allah juga bisa kita tabung dan kita kumpulkan untuk mengisi kegiatan di pesantren ini, sehingga ke depan ada calon-calon ulama, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli fikih Islam yang kita bisa kontribusikan untuk membangun dan memakmurkan negeri tercinta Indonesia ini, dan juga bisa menginspirasi nilai-nilai Islam yang penuh dengan kemuliaan, toleransi, kebaikan, dan kekayaan pengetahuan yang membangun peradaban bagi dunia seutuhnya, insya Allah. Sampai saat ini, alhamdulillah, proses pembangunan seperti Anda bisa lihat, ada masjid yang sedang berproses, sudah selesai struktur rangka baja sampai dengan ke atas, berlangsung insya Allah ada pengecoran, dan mudah-mudahan ke Ramadan ini dalam 4 bulan ke depan bisa diselesaikan setidaknya lantai 1, sehingga insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan ibadah khusus di bulan Ramadan. Asrama juga insya Allah kita sedang berjalan dibangun, kemudian juga ruang kelas, guest house telah disempurnakan, sehingga insya Allah dalam waktu yang tidak lama ke depan, sebelum santri-santri formal masuk, kita akan gunakan terlebih dahulu untuk men-training, memberikan pelatihan bagi para pendamping calon guru-guru yang akan mengisi di dalamnya. Untuk itu masih ada kesempatan teman-teman yang ingin berwakaf, mengambil peluang sebelum semuanya selesai dan tuntas dan tidak kami buka kembali. Maka dipersilahkan teman-teman untuk berinvestasi wakaf di dalamnya. Bukan konteksnya berdonasi, bukan konteksnya untuk menyumbang, karena ini memang bukan sumbangan. Ini adalah investasi teman-teman sendiri dalam bentuk wakaf, dalam wujud beramal saleh. Teman-teman dapat menyalurkan ke rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111 3 kali satunya 111 4 kali 4-nya 4 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Terkhusus untuk masjid juga kita khususkan ada rekening khusus yang kita kerjasama akan wakafnya melalui kitabisa.com. Alhamdulillah kami berdiskusi dan wakafnya kitabisa.com tidak mengambil 1 sen pun dari pembiayaan ataupun administratif. Semuanya dikhususkan sepenuhnya 100%, jadi tidak akan pernah ada potongan. Semua yang ditampung lewat rekening itu akan disalurkan seutuhnya untuk pembangunan masjid saja. Jadi kalau ada yang ingin berwakaf khusus untuk masjid, boleh menggunakan rekening yang ditampung di kitabisa.com tanpa potongan sedikit pun. Dan insya Allah jika teman-teman misal ada 100.000 orang ya hanya mengeluarkan 20.000 saja untuk berwakaf, insya Allah dalam 4 bulan masjid itu bisa selesai dan Ramadan bisa kita gunakan dengan baik. Teman-teman terima kasih, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah kita ikhtiarkan. Kami hanya berusaha untuk mengajar, menempati untuk mengajar, tidak memiliki, dan menyiapkan kembali murid-murid yang kita kirim keluar, kita biayai dengan izin Allah, sehingga mampu meneruskan aset yang kita harapkan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kelak saya berpulang, sudah ada insya Allah murid yang meneruskan, sehingga wujud amalan kita dengan izin Allah tetap berlangsung sampai kita kembali berpulang sampai kehidupan yang terakhir. Terima kasih, semoga Allah ridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kami di sini telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat
pun Anda di lokasi masing-masing boleh jadi telah atau akan atau bahkan menunaikan sholat yang sesuai dengan waktunya masing-masing. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita dan tentunya memberikan petunjuk untuk meraih harapan-harapan yang tengah kita cita-citakan dan selalu kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, dan kita ingin mengingatkan kepada teman-teman yang terhubung dalam pembahasan di malam ini supaya bisa fokus dalam menyimak, dan ini kajian yang berkelanjutan. Artinya ada kajian-kajian pendahulu sebelumnya, dari bahkan sebelum ke Al-Fatihah, ke Al-Baqarah, dan sekarang kita sampai di ayat ke-27 di penghujungnya. Hendaknya kalau ingin kemudian berkelanjutan atau komprehensif dalam memahaminya, bisa dilihat di pembahasan-pembahasan sebelumnya sehingga lebih cepat tersambung ya. Kalau belum memahami sesuatu, dilihat dulu mungkin sebelumnya pernah disampaikan. Saya tadi melihat beberapa jeda Isya setelah sholat, kita melihat juga dari teman-teman yang terhubung untuk mungkin kita bisa sapa. Saya melihat ada beberapa yang bertanya sesuatu, kenapa dibahas janji tidak bahas iman dulu. Ini sudah tuntas di sebelumnya ya. Jadi dilihat dulu yang sebelumnya supaya nanti ada komprehensivitas dalam pembahasan. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Setelah diuraikan dalam pembahasan ba'da maghrib tadi bahwa ada orang-orang yang dalam berkehidupan ia cenderung memiliki karakter yang menyimpang karena sebab-sebab tertentu. Boleh jadi karena provokasi yang datang dari eksternal seperti bisikan-bisikan setan yang diikuti. Innahu lakum aduwwum mubin, dia memberikan waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata Quran, hei innahu lakum aduwwum mubin, ingat ya, setan itu musuh kalian yang paling nyata. Jadikan sebagai musuh posisinya, ya kan? Kemudian dalam konteks ia sebagai musuh, ia senantiasa menyimpangkan manusia. Caranya diantaranya memberikan waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka dari waswas itu muncul bisikan-bisikan menyimpang yang juga menjadikan orang-orang yang mengikuti bisikan itu akan cenderung berperilaku menyimpang. Atau yang kedua, mengikuti bisikan nafsunya, ya. Dan yang paling parah, bila nafsu ditunggangi oleh setan, itu yang paling parah. Ya, seseorang mengikuti bisikan nafsunya, ingin berbuat buruk ya, ingin mendapatkan kebutuhan materi yang berlebih melewati batas-batas pokok yang dibutuhkan. Dan hati-hati ya, seperti Allah syaratkan juga di Quran surah ke-12 ayat 53, surah Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratul bisu illa ma rahima rabbi. Jadi kalau kita nggak mendekat kepada Allah, dikuasai dengan nafsu, itu yang berbahaya, bisa menyimpangkan. Singkatnya, orang-orang yang menyimpang ini berbuat salah, berpotensi menjerumuskan. Di antaranya adalah orang-orang yang fasik, menyimpang dari jalur ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik penyimpangannya disebabkan karena pelanggaran komitmen dari segi akidah ataupun ibadah, atau ia memutus hubungan baik terkait dengan Allah ataupun dengan makhluk, korelasinya dengan manusia, hewan, tumbuhan, atau bahkan lingkungan secara umum. Atau bahkan yang ketiga, penyimpangannya dilakukan dengan sifat merusak di bumi atau di setiap tempat yang ia pijak, baik tindakan merusaknya kepada aspek fisik, kelingkungan, atau juga bentuknya berupa kiasan yang ditunjukkan pada sifat-sifat karakteristik yang merusak seperti provokasi dan seterusnya, atau gabungan di antara keduanya. Maka hati-hati, kalau masuk di lingkungan itu, Anda bisa terjerumus pada penyimpangan, berbuat salah, bahkan menjerumuskan orang lain. Perilaku itu, ulaika humul khasirun, menyebabkan Anda terhukum dalam ruang kerugian. Kata Allah, mereka itu sejatinya adalah orang-orang yang tengah merugi. Ingat ya? Jadi menyimpang itu merugikan. Salah itu rugi, menjerumuskan itu adalah menuju pada kerugian. Siapa di antara yang merugi ini? Ya, ini adalah orang-orang disebutkan di muka tadi, ada 3 bagian. Kemudian dalam aspek apa ia merugi? Yang pertama, dalam aspek kehidupan dunianya. Bahkan disifati oleh Al-Quran, setiap waktu yang dilalui oleh orang-orang ini dengan perbuatan demikian, maka sesungguhnya waktunya tidak produktif. Dari waktunya saja, dari waktu yang digunakan hanya untuk berbuat yang menyimpang, itu sudah disebut oleh Allah waktu yang merugi. Waktunya saja sudah rugi karena tak mampu dikonversi untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat maslahat. Ya, kita ambil contoh misalnya terkait dengan ini, kita temukan di Quran surah ke-103 misalnya Al-Asr, ya, yang berbicara tentang waktu yang dimanfaatkan untuk beraktivitas, waktu yang terbentang agar dapat diisi
untuk beraktivitas, itu dalam bahasa Arab disebut dengan asr namanya. Al-waqtul ladzi yu'asruna fahuwa asrun. Waktu yang bersamaan dengan aktivitas kita untuk kita isi disebut dengan asr namanya. Maka di surah ke-103 ya, ini mulanya ada orang-orang yang duduk-duduk di sore hari kemudian berbangga-bangga, kan? Nah, mulai menyimpang, mulai menampilkan suatu sikap yang salah, sehingga sering muncul pertikaian, perselisihan akibat dari kumpul-kumpul yang tidak jelas itu. Maka mereka menyebut bahwa ini waktu sore ini waktu yang terkutuk, waktu yang gak benar, waktu pertikaian. Maka direspon oleh Allah dengan menurunkan surah ini, surah 103, surah Al-Asr. Ya, Allah bersumpah, wal asr, demi waktu yang engkau lalui, yang engkau rasakan, yang engkau isi untuk beraktivitas. Bukan cuma waktu sore, ya, pagi, siang, sore, sampai malam, sampai kembali berputar seperti itu. Innal insana, sungguh manusia yang beraktivitas mengisi waktu itu lafi khusr, berpotensi mengalami kerugian. Perhatikan kalimatnya ini, ulaika humul khasirun, ya, yang akhir ayat ke-27 itu. Ini ulaika humul khasirun, al-khasirun, ya kan? Kata kerjanya dari kata khasara, kan? Baik, kan? Kemudian sifat keadaannya, sifatnya keadaannya disebut dengan khusrun, khusr, ya. Ini orangnya disebut dengan khasir, jamaknya khasirun. Kalau direndahkan jadi khasirin, jelas kan? Baik. Nah, kita temukan turunan dari kata khasirun, orang-orang yang mengalami kerugian. Khasara, dia bertindak merugi, kan? Melakukan perbuatan yang merugikan. Khusrun, kerugian yang dialami. Wal asr, Quran 103 korelasinya. Aku bersumpah, kata Allah, demi waktu yang aku perkenankan untuk manusia agar diisi untuk berbuat berbagai macam aktivitas yang positif tentunya. Innal insana, sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu. Jadi insan itu adalah kata yang ditunjukkan pada manusia dengan totalitas aktivitasnya. Dia menjalani perbuatan aktivitas. Nah, ada orang-orang yang beraktivitas lafi khusr, tapi aktivitasnya tidak produktif dan tidak positif, dan seringkali lekat dengan kerugian karena tak mampu mengonversi waktu yang Allah berikan ini kepadanya untuk beraktivitas yang soleh, yang baik, kan? Tapi dia konversikan itu, waktu itu diisi dengan aktivitas yang buruk, yang merugikan. Oke? Baik, apa itu? Ya ini diantaranya yang tadi disebutkan. Aktivitasnya yang untuk merusak, menipu, kan? Merugikan orang lain. Aktivitasnya untuk memprovokasi, merusak lingkungan, menganiaya tumbuhan, hewan. Yang kekinian ya cuma untuk, mohon maaf, di dunia bukan hanya dunia-dunia yang sifatnya real, termasuk juga di dunia-dunia yang media sosial, ya, di dunia-dunia online dan sebagainya. Ada orang bikin konten, ya, mengorbankan tumbuhan, mengorbankan binatang, atau bahkan mengorbankan manusia, kan? Orang dimanipulasi untuk bikin sesuatu yang merugikan hanya untuk konten saja dan sebagainya. Itu juga sama, merusak juga, ya. Jadi bukan hanya di dunia nyata, tapi juga ada di dunia maya, gitu kan, yang sekarang barangkali penting untuk digarisbawahi. Nah, ini teman-teman sekalian. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang tidak merugi, memanfaatkan waktunya dengan baik, yang pertama dia jaga komitmen imannya ini, komitmen imannya. Dari segi apa? Pertama akidah. Illal ladzina amanu, tuh, kan? Yang kedua, akidah itu kalau benar diikuti, komitmen imannya benar, maka iman itu akan mendorong seseorang berbuat baik. Ya, wa amilus shalihat, kalau sudah beriman pasti berbuat baik. Karena itu kalau ada orang mengaku beriman tidak berbuat baik, dipertanyakan keimanannya. Kan berkali-kali, berulang-ulang saya bahas, orang kalau sudah beriman, imannya itu akan membimbing dia, ada cahaya, pancaran cahaya dalam kalbunya, membimbing dari ujung kepalanya bahkan, ya, dari matanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria yang beriman, imannya akan membimbing matanya melihat yang baik. Ya, demikian ke lisan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, kan? La yaghtab ba'dukum ba'dha, ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang beriman itu akan imannya membimbing ia untuk berbuat yang baik, berkata yang baik, mencegah dari saling mencela, mencegah berbuat hoax, memprovokasi, ya. Kemudian apalagi kata Nabi SAW disampaikan, siapa yang merasa beriman dia akan menjaga lisannya, selalu berkata yang baik, kalau tak mampu dia diam. Ya, itu gambaran-gambaran dasar yang paling pokok sampai ke ujung kaki. Nah, jadi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan kalaupun bergaul dengan lingkungannya ini secara sosial, kemana pun dia beraktivitas, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, dia mengajak kepada sesuatu yang benar, ya, tidak ada penyimpangan di dalamnya, tidak ada mengajak kepada keburukan, dia mengajak pada kebaikan, bergaul pada yang benar. Hak itu adalah standar mutlak kebaikan yang nggak bisa ditolak. Karena itu hak itu selalu dilekatkan dengan Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu sumbernya dari Allah, jadi kebenaran mutlak yang nggak bisa ditolak. Kayak kita mengatakan misal sekarang matahari terbit dari timur, ya, misalnya tenggelam di barat,
Kalau siang itu terang, kalau malam itu gelap. Itu kan sesuatu yang mutlak, ya, yang dipahami dengan nyata, dengan mudah, dan ya dengan fitrah, gitu kan, maklumun bil darurah. Nah, jadi ada orang-orang yang kalau beriman itu nanti cahaya imannya membimbing dia pada kebenaran mutlak. Dia bisa bedakan mana kata-kata yang benar, yang salah, mana yang kotor, mana yang bersih. Ya, bagaimana dia bertutur, bagaimana dia bersikap, dia bisa bedakan. Cahaya imannya kuat. Nah, orang-orang yang tak mampu bersikap demikian karena memilih ini sifat fusuk, terjerumus pada kefasikan, ini dia. Oke? Kemudian ini menyimpang, membuat salah, menjerumuskan, maka dari segi waktunya saya sudah rugi dipandang oleh Allah. Karena nggak ada yang positif. Sekalipun mungkin dia bisa dengan tindakannya itu mengumpulkan harta tertentu, manipulasi, kelihatan seperti banyak, tapi sebetulnya dari banyak yang dia kumpulkan, pertama waktunya, waktu yang dia gunakan untuk memanipulasi itu satu hilang produktivitasnya dan positivitasnya. Yang kedua, nah ini dalam konteks dunia, hilang keberkahannya, hilang keberkahannya. Ziyadatul khair, potensi kebaikan dari apa yang dia hasilkan, potensi kebaikan. Ini cara memahaminya supaya mudah untuk kita pahami. Misal makanan, ya kan? Makanan itu kan fungsi utamanya, ya, fungsi utamanya adalah menjadikan seseorang itu bisa kuat dan sehat, memenuhi kebutuhan fisik, gampangnya gitu kan, memenuhi kebutuhan fisik. Nah, itu fungsi baik makanannya. Baik. Jadi orang-orang yang tahu, yang cerdas, maka dia akan mengonsumsi makanan yang menyehatkan bagi dirinya, ya kan? Kemudian dia bisa beraktivitas dengan baik lewat itu. Pakaian fungsinya apa? Menutupi diri, tampil dengan baik, tampil dengan nyaman, kan? Dan yang lain-lain sebagainya. Nah, sesuatu disebut berkah bila apa yang melekat pada dirinya itu menggerakkan dia untuk berbuat baik dan mencukupkan dia pada kebutuhan yang efektif. Itu berkah namanya, ya kan? Nah, ada orang-orang yang terlibat dalam dunia seperti ini, itu disifati oleh Al-Quran. Pertama, waktunya sudah merugi, nggak akan efektif. Kalau sudah waktunya tidak efektif, tidak produktif, dan nggak ada berkah di waktu, maka seakan-akan waktu itu hanya berputar seperti itu, dan ia jalani hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja, capek, lelahnya di situ aja. 24 jam kerja lagi, capek lagi, berangkat lagi, ini. Atau terakumulasi pada keburukan, jadi nggak ada nilai positifnya di situ. Ini 24 jam itu untuk mikirin manipulatifnya. Mikirin bertengkar dengan orang, mikirin bagaimana supaya caranya orang tersingkir, dia yang menang, mikirin bagaimana caranya bisnisnya begini, orang lain nggak dapat, gitu aja capek hidupnya. Pada akhirnya apa? Ketika menghasilkan sesuatu, dia, karena dikuasai oleh nafsu yang tidak berkah itu, akhirnya apa yang ingin dia dapatkan, perwujudannya hanya berupa keinginan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja, bukan aspek kebutuhan tapi keinginan, semua dikumpulkan. Jadi kalau cuma punya barang hanya untuk pamer, beli, itu kan belum tentu dia butuhkan. Bangun, belum tentu dia tinggali. Ya, capek aja. Ya, koleksi ini, itu dia pakai enggak? Ya, untuk memenuhi kebutuhan nafsu aja. Jadi di sini keberkahannya hilang. Ya, di sini pun waktunya sudah nggak produktif, nggak positif lagi. Ya, dan yang dikumpul-kumpulkan enaknya cuma buat dilihat. Jadi orangnya capek lah berpikir. Tidur juga nggak nyaman. Hanya untuk melihat, terkumpul, dinikmati belum tentu. Harta banyak, ya, tapi nggak produktif, nggak positif, penyalurannya juga nggak terkontrol dengan baik. Ya. Jadi cuma senang ngumpulin. Ya, kadang-kadang yang paling menarik adalah dalam sakit pun nggak mau yang mahal-mahal. Jadi ya, kalau udah pelit pada diri sendiri ketika sudah punya banyak sesuatu, itu berbahaya. Nah ini nih, ya, jadi ciri khasnya kalau sudah diawali dengan langkah yang salah, walaupun dia mendapatkan sesuatu yang banyak dan sebagainya, tapi pada akhirnya hanya memuaskan nafsunya saja. Ya, ini poinnya teman-teman. Jadi ya, mohon maaf ya, dalam konteks dalam kehidupannya seperti itu, hanya untuk pamer, ya, hanya untuk menunjukkan berbagai hal, memenuhi kebutuhan nafsunya, kumpulkan, belum tentu dipakai, belum tentu dimakan, dan tertuntut untuk itu terus cari lagi, tambah lagi ini. Jadi hidupnya tersiksa dengan suasana demikian. Ini yang dimaksudkan. Ya, rugi ini. Ya, apalagi kalau nanti yang terakhir nih, rugi dalam waktu, rugi dalam keberkahan, dan rugi juga dalam aktivitasnya, kegiatannya. Nah, ini kan saya katakan tadi, ini potensi menyimpang, salah, menjerumuskan, dan masih ingat gak di awal tadi saya sampaikan, ini bisa jadi candu, menular sifatnya. Candu itu artinya terus dilakukan. Jadi kalau orang masuk dalam golongan ini, misalnya, ini kita masuk ke dalam yang kiasan nih, perusak misalnya. Kita ambil sifat provokasi. Orang tuh kalau sudah masuk ke dunia provokasi, sudah memprovokasi, jadi provokator dan sebagainya, dan itu dijadikan sebagai profesi, jadi candu. Jadi kalau nggak provokasi dalam sehari, nggak nyaman.
dan kegiatannya cuma untuk merumuskan itu aja, gimana caranya si ini bertengkar dengan si ini, gimana caranya si ini nggak nyaman hidupnya, gimana caranya. Nanti yang paling berbahaya, dia menikmati itu dan seakan nggak ada apa-apa. Ya, paling kalau dapat sesuatu dari situ, dari materinya sudah nggak berkah, waktunya hilang, dan aktivitasnya pun nggak bernilai. Ya, sama dengan ini, usaha yang nggak benar pun begitu. Sekali merusak dia, ya, Anda misalnya ya taruhlah di mineral misalnya bisnisnya, apakah di pertambangan, di tembaga, ke emas atau apakah, datang dengan cara yang merusak, bukan menambang dengan cara yang benar misalnya kan, berusaha dengan cara yang benar, mendapatkan sesuatu dari situ dengan cara yang salah, itu candu, besoknya pengen lagi, dan terus begitu. Ketika salah di awal, kesannya juga akan salah. Demikian kedudukan juga begitu, ditempuh dengan cara yang salah jadi candu, ya sudah pengen lagi menempuh dengan cara yang salah dan bisa menjerumuskan pada keburukan. Nah, jadi kalau pada diri kita ini terjadi, penting dikoreksi, cepat istighfar sebelum waktunya pulang, gitu kan? Kalau sudah pulang bahaya, ya lebih baik selesaikan di dunia sebelum dihisab di akhirat. Tapi kalau pada orang lain, kita doakan. Makanya kita buka pelajaran ini, dan ini kan dari Al-Quran, bukan pendapat pribadi. Kan ada hidayat berpendapat begini begitu, ini kata Ustaz tadi, bukan. Ini penjelasan dari apa yang kita ulas. Ya, kalau kita bacanya komprehensif dari ayat ini, hadis ini, ya riwayat-riwayat ini, kita akan temukan kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, ini di dunia saya sudah begini. Jadi sebetulnya orang-orang yang menyimpang, orang-orang berbuat salah, itu sebetulnya orang-orang yang tersiksa dengan perilakunya sendiri. Jangan disangka tenang, hidupnya nggak tenang sebetulnya. Sebetulnya nggak tenang. Ya, siang malamnya cuma begitu, ya apa nggak sayang waktunya gitu. Ya, kadang-kadang sholatnya juga bermasalah, bukan cuma telat, tapi kadang nggak sholat. Ada orang yang sibuk tuh untuk mendesain segala hal yang tidak benar, ya, mendesain penyimpangan, mendesain ini itu, kejar dunia itu, pasti nggak akan manfaat waktunya, ya efektif. Ya, kan tinggal diukur aja akhirat dunia. Kalau dunianya terlampau dominan, pasti akhiratnya akan menurun tuh. Ya, itu aja pokoknya. Tapi kalau maksiat ada, pasti taat menurun. Jadi kalau ketaatan itu ibadah sedang menurun, cuma dua faktornya yang paling umum. Yang pertama ada perbuatan maksiat yang menyimpang, yang kedua dunia yang berlebihan. Itu saja, kan? Nah, kemudian yang kedua, apa konsekuensi penyimpangan ini pada keberpulangan dia saat kembali kepada Allah di akhirat? Ya, kan kita tidak hanya tinggal di dunia, ini kan sementara sebetulnya mencari bekal untuk pulang ke akhirat. Ya, pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia, ya, kembali berlabuh ke tempat akhir tujuan kita, pelabuhan terakhir yaitu akhirat. Karena itu setiap orang yang selesai di dunianya, maka diumumkan kan telah meninggal dunia, kan? Ya, meninggal dunia. Nanti yang menjadikan gerbang perpisahannya dengan datangnya maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Orang yang mendapatkan maut itu, teman-teman sekalian, maka wafat dia, ya. Nah, nanti ada malaikat yang ditugaskan untuk membawa maut itu, yang menunjukkan bahwa sudah tiba waktunya meninggalkan dunia, ya. Namanya malakul maut, Quran surah 32 As-Sajdah ayat yang ke-11 tuh. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Makanya tiap di hari Jumat ya, seringkali di hari Jumat itu Nabi mengingatkan. Sering bacakan surat As-Sajdah itu kan. Ya, Nabi bacakan misalnya di rakaat pertama, keduanya Al-Insan misalnya, untuk diikatkan. Tuh, kan korelasi nyambung kan? Al-Insan itu kan, nama insan itu manusia yang beraktivitas, ya, secapek-capeknya, sesibuk-sibuknya, selelah-lelahnya, ada waktunya nanti akan selesai, akan pulang. Ya kan? Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Ya, viralkan Muhammad SAW, sampaikan pada mereka yang beraktivitas dengan berbagai hal, pada akhirnya nanti akan ada malakul maut, ya, yang menjemput engkau pulang, memisahkan kehidupan dengan duniamu. Makanya tunduk patuh, sajadah itu tunduk patuh kepada Allah. Ya, sujud, kemudian ingat kepada Allah supaya sadar bahwa tidak selamanya ada di sini. Pada saatnya akan pulang. Jadi yang soleh tingkatkan kesolehan, yang salah segera bertobat supaya diperbaiki, karena pada akhirnya akan pulang. Nah, bagaimana orang-orang yang konsisten dengan kesalahannya, penyimpangannya, sudah dia salah, menjerumuskan orang, dan dia nggak mau memilih jalan yang benar, ya, dia nggak mau tobat, singkatnya begitulah. Dia memilih untuk tersesat dan tidak mau tobat, memilih untuk menyesatkan orang lain dan tidak mengajak orang lain untuk berbenah diri, sehingga kembali ke akhirat. Nah, ini, ya, ini yang paling berbahaya. Di dunia itu, teman-teman sekalian, sifatnya kan sementara dan ditinggalkan. Jadi kalau orang merasa kekurangan di dunia, fakir misalnya, merasa kekurangan, meninggal, hilang rasa itu. Sudah. Sebaliknya, yang merasa kaya juga sekaya-kayanya, kalau meninggal kan nggak akan dibawa semuanya, sudah selesai. Ya, di alam kubur kan nggak akan digali. Anda punya tanah 100 hektar, apa kuburan Anda 100 hektar? Tidak. Ya, tetap aja kuburan sekian kali sekian, dan ya, mungkin 2 kali 3, 3 kali 4 dan sebagainya, ukuran-ukuran yang standar untuk bagian tubuh kita, ya kan? Ya,
Nah, apakah dilarang kaya? Tidak, silahkan semampunya, sebaiknya, sekaya-kayanya, cuman konversikan value-nya supaya bekal akhiratnya dapat. Konsepnya kan demikian, ya? Nah, bagaimana kalau ada orang dia mempertahankan kerugiannya, sifat-sifat buruknya saat di dunia, konsekuensi di akhiratnya apa? Ini yang bahaya. Maka kita ambil contoh langsung pakai Quran lagi. Quran surah ke-39 Az-Zumar. Ya, saya tuliskan Az-Zumar supaya kalau dicari gampang ya. Ayat ke-15. Yang pegang mushaf sekarang yang standar coba paling kiri ya, agak sedikit ke atas. Ya. Ayatnya? Fa'budu ma syi'tum min duni. Ada? Ya, kalau engkau memang merasa ya punya komitmen lain, melanggar komitmen dengan Allah dalam hal ibadah misalnya, Allah contohkan itu kasus ibadah, ya kan? Ya, kalau engkau merasa ada Tuhan lain yang engkau harus berkhianat kepada Allah, engkau menyimpang dari komitmen, engkau menyembah yang lain, silahkan semaumu kata Allah, ya terserah. Ya, atau engkau punya aturan-aturan, ya, engkau punya berbagai konsep yang dengan konsep itu menyimpang dari ketentuan Tuhan yang telah Allah buat. Alih-alih berbuat baik, alih-alih berbuat soleh, Anda berbuat salah misalnya karena keinginan mewujudkan nafsu. Masya itu terserah. Ya, makanya kan sampai ke kita ya mal masyita fa innaka mayyit. Kerjakan apapun yang kamu ingin kerjakan, tapi ingat kamu akan meninggal. Ya kan? Pesan yang sampai ke kita. Di sana fa'budu. Ya, masyita min duni, silahkan. Engkau mau nyembah, mau ibadah, mau bekerja, beraktivitas, terserah Anda. Kalau memang nggak mau diatur kata Allah. Tapi ingat, bal innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim. Awas, hati-hati. Tapi Muhammad SAW kata Allah, viralkan, sampaikan kepada umatmu setidaknya. Ya innal khasirina, nah ini dia. Di Al-Baqarah di akhir ayat 27, ulaika humul khasirun. Yang di Az-Zumar ayat 15, innal khasirina direndahkan. Tuh, jadi kasrah tuh. Di situ memang kalau kita belajar nahwu setelah inna itu nasab mansub nanti ya, kalau jamak dia dengan ya alamatnya kan. Innal khasirin. Tapi kalau kita belajar fikih lughah dan psikologi kebahasaan dikaitkan dengan konteks pembahasan, maka ini menunjukkan sesuatu yang rendah di hadapan Allah. Orang-orang yang punya orientasi hidup yang menyimpang, nggak mau taat pada ketentuan Tuhan, tidak mau taat pada ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat menyimpang, menjerumuskan, sering lekat dengan kesalahan, konsisten dengan itu, nggak mau tobat, kan? Maka dia rendah kata Allah, makanya direndahkan tuh. Ya, rendah, dia rendah. Orang-orang itu orang merugi. Qul innal khasirina. Sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ini menetapkan dirinya dalam kerugian. Ini dia. Pertama, ya kita pakai ilmu bahasa ini ya. Dia sedang merendahkan dirinya, rendah statusnya di hadapan Allah. Tuh. Jadi orang-orang yang sengaja bertahan dengan penyimpangan, apalagi setelah diberikan petunjuk, terus juga qadar Allah, diberi hidayah, dia melihat video ini, dia belajar, gitu kan? Dia mendengar. Dan itu kan hidayah dari Allah. Siapa yang menyambungkan video ini kepada Anda? Kok bisa Anda yang melihat? Ya kan? Ataupun Anda yang tadinya misalnya ingin ya komen yang negatif misalnya, ataukah ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, tiba-tiba kok bisa di sini gitu. Ya, bisa mampir ke sini. Atau sebaliknya, ingin berbuat baik itu kan, punya persoalan, ingin mencari jalan keluar, ternyata kok bisa ke sini nyambungnya gitu kan. Nah, kalau bukan Allah menghendaki, nggak mungkin kan tersambung, teman-teman sekalian. Ya, nggak mungkin gitu. Ya, siapa ada hidayat? Manusia biasa dan sebagainya. Siapa yang bisa menggerakkan hati Anda, keadaan diri Anda? Ya, terus Anda pengen isi kuota, beli pulsa, ngelihat ini kan juga, ini tidak mudah gitu. Ya, offline juga Anda bisa datang, menerobos keadaan, kadang-kadang hujan Anda lewati dan sebagainya. Siapa yang menggerakkan semua itu? Allah kan? Artinya Allah menyayangi Anda gitu. Nah, kalau Allah sedang menanamkan sayang dan cintanya, apa belum cukup itu untuk merubah kita kembali pada jalan yang benar? Betul? Ini gambarannya teman-teman sekalian. Maka orang-orang yang bertahan dengan keburukan, kata Allah, dia sedang merendahkan dirinya. Innal khasirina, katakan Muhammad SAW. Orang-orang yang rugi itu kan terjemahan biasa. Tapi kalau kita pakai dengan gramatikal bahasanya, orang-orang yang merendahkan dirinya dengan berbuat kerugian itu, ya, siapa mereka ya Allah? Alladzina khasiru anfusahum, yaitu orang-orang yang merendahkan dirinya ini dengan berbuat ini. Ditegaskan lagi. Makanya tadi kan ayat berikutnya menafsirkan sebelumnya kan, ya tafsirul ayat bil ayat. Jadi ayat selanjutnya menjelaskan alladzina khasiru anfusahum, yaitu yang membuat mereka rugi sendiri, merugikan diri sendiri dengan berbuat ini, di antara ini berbagai hal yang menyimpang ini. Hati-hati ya. Nah, ini yang penting kita garis bawah ya. Hati-hati betul. Wa ahlihim, dan berpotensi juga penyimpangan ini bisa berdampak pada keluarga mereka yaumul qiyamah, di hari kiamat. Dan di dunia juga bisa berdampak. Ya, orang kan kalau berbuat maksiat sibuk gini, dia berbuat salah, di dunia aja keluarga terdampak kan. Saya sering katakan, bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully.
bapaknya, ibunya yang jahat misalnya, anaknya yang kena batunya, ujung-ujungnya kan di persidangan minta maaf pada anak, minta maaf terbuka, ya lebih merendahkan lagi, anak malu sekolah, anak malu bergaul dan sebagainya. Ini dipikir dulu gitu, kalau ingin berbuat sesuatu yang buruk dipikir dulu. Nah, konsekuensi yang terbesar adalah ini, wa ahlihim, di akhirat bisa berdampak. Na'udzubillah min dzalik, bapaknya bawa yang haram dari perbuatan yang salah, korupsi dibawa ke rumah, dimakan oleh anak, makan oleh istri, ya dipakai untuk beli pakaian anaknya, untuk sekolah anak dan sebagainya, itu dihisab dari kiamat dan itu kena nanti, hati-hati ya. Karena itu di ayat lain, di Quran surah 66 kan ya, Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6, Quran surah 66 At-Tahrim ayat ke-6, orang beriman itu diingatkan oleh Allah menjaga diri dan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, hei orang-orang beriman, jangan rugi kalian. Di ayat ini menyebutkan ada orang dan keluarganya rugi, di ayat lain diingatkan kalau mengaku beriman jangan sampai rugi, jaga diri dan keluarga dari kerugian. Nah, lawan nanti ya yang terbaliknya, paradoksnya dari Quran surah 66 ayat 6 ini, Az-Zumar ayat ke-15, qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Hati-hati di hari kiamat nanti ya, di hari kiamat. Jadi ada orang-orang yang di akhirat, hari kiamat kan di akhirat nih, bukan di dunia aspeknya ya. Ada yang merugi, siapa? Yaitu orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan berbuat perbuatan yang menyimpang ini. Maka berpotensi ia pun terancam saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya di dunia yang tidak berkah, di akhirat pun bisa bermasalah. Maka orang-orang yang seperti itu di Al-Quran disinyalir ya akan mendapatkan akhir kehidupan yang nestapa gitu ya. Jadi tidak hanya kehidupan dunia itu berhenti di dunia, tidak, ada konsekuensi yang akan kita bawa pulang. Kan di dunia ini gini ya, kenapa kok dihisapnya di akhirat gitu kan teman-teman? Begini, dunia ini kan juga penting kita pahami bahwa ini tempat bertugas kita gitu ya kan. Kayak gini lah, Anda kalau dapat misi ini untuk berangkat keluar, misalnya di TNI, di Polri, atau di bisnis ya, atau di birokrasi, tugas nih, diplomat tugas nih, saya tugas di Amerika ya, kan dievaluasi kan ya oleh Kementerian Luar Negeri ini, dari pemerintahan kita, dievaluasi terus, dan berjalan dievaluasi, dilihat, dicatat ya kan. Jadi dipanggil pulang tuh, gak akan selamanya di sana kan, dubes panggil pulang ya, diplomat dipanggil pulang ya, yang homestaf kan pulang-pulang, lokasap aja dievaluasi, homestafnya kan pulang dipanggil pulang, dievaluasi di sini kan, di Kementerian Luar Negeri dipanggil, dilihat dan sebagainya ya, gitu kan. Sama juga kan dengan yang TNI bertugas, polisi bertugas di luar tuh, baik di lokal di sini ataupun di luar negeri, pada saatnya kan dipanggil pulang dievaluasi. Yang dinas juga begitu, ada tugas luar kota kan, evaluasinya kapan? Ketika kembali ke pusat kan, dari jauh dilihat, dicatat kan, dari jauh itu dilihat, dipantau, dicatat, masalah panggil pulang, pulang selesai ya kan. Ya itu kan gambaran kehidupan, itu fitrah ya, Allah lekatkan supaya kita sadar, ini itu miniatur loh, miniasi kehidupan kita, yang pada akhirnya kita disadarkan bahwa ini tempat kita berdinas, tugas kita tuh di sini. Jadi kita itu dimuliakan dengan tugas di sini, ingat itu ya. Quran surah kedua ayat 30 itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, tugasnya di sini. Ja'il itu tugas, fungsi, penciptaannya Khaliq. Dibedakan antara Quran surah 15 misalnya Al-Hijr ayat 28, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara, itu penciptaannya. Kapan yang dicipta itu menjadi mulia dan terhormat? Ketika punya tugas. Tugasnya di mana makhluk ini, basyar ini, manusia ini? Fil ardi, Al-Baqarah ayat 30, dengan pembuka yang sama dengan Al-Hijr ayat ke-28, wa idh qala rabbuka lil malaikati, di sana khaliqun, di sini inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kita jadi pemakmur di sini yang saling bergantian ya. Nanti kita meninggal, datang yang lain. Khalifah itu kan yang saling menggantikan, dikata khalafa ya. Sekarang selesai, besok datang yang lain, artinya meninggalkan dunia. Nah, sebelum meninggal tugasnya dirinci oleh Al-Quran, dijelaskan ini yang kamu lakukan nih, kamu posisinya apa, porsinya proporsional kan, sebagai anak ini, nanti kalau jadi suami begini, jadi istri begini, jadi ayah begini, ibu begini kan. Kalau bekerja seperti ini jelas sekali, petunjuknya jelas, detailnya, bahkan contohnya ada Nabi kan, komunitasnya ada, terus kemudian kurikulumnya juga berkelanjutan terus ya, dan setiap masa itu sama gitu ya, delaynya kurikulumnya, tidak manusianya silahkan mengambil itu, terapkan sesuai dengan eranya. Dan singkatnya adalah itu dipertanggungjawabkan saat pulang. Nah, saat kita bertugas begini dicatat, tuh evaluasi, Allah tugaskan malaikat mencatat gitu, sama yang kita alami sekarang ya kan. Nanti saat pulang, nah ini dia di akhirat, berbahagialah sebagai muslim, kita itu diinfokan sebelum pulang, dikasih tahu begini supaya punya persiapan. Dia nanti meninggal keadaan seperti ini, di alam kubur begini. Masa sih Ustadz, jangan meninggal aja dulu ntar tahu gitu kan.
Ya, yang penting kan kita nggak ada ruginya, kita ada persiapan. Daripada nggak siap-siap sama sekali, kita punya persiapan. Kerjanya sama, kerja juga, makan juga, minum juga, tidur juga seperti Anda. Ya kan, olahraga Anda olahraga, kita olahraga, sama-sama kan. Cuma bedanya di Islam diajarkan persiapan. Nih kamu ini nilainya, value dari kegiatan kamu itu konversikan juga untuk kebutuhan akhirat. Mau minum, mereka minum, kamu minum. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Keberkahan datang, jadi energi positif. Kerjakan yang baik, jangan berbuat curang, jangan berbuat maksiat. Jaga ini, sembah Allah. Buktikan kamu beriman, ya kan? Nanti ketika kamu pulang akan dihisab, ya kan? Ini jalannya. Supaya nggak rugi begini. Nah ini Allah ingatkan ke kita, hati-hati. Ada kerugian juga yang bukan hanya menimpa pada pribadi, bisa menular yang kepada orang-orang terdekatnya dan bahkan keluarganya. Karena itu jaga keluarga, jaga dirimu dari apa? Dari ancaman-ancaman di akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ini teman-teman sekalian, gambaran penutup dari surah Al-Baqarah di ayat ke-27. Apalagi jangan sampai Anda mengatakan dirinya beriman tapi larut dalam perbuatan maksiat dan terancam dengan ancaman-ancaman yang tadi disampaikan, kan? Nah, ini yang mungkin barangkali jadi catatan untuk kita semua. Bahkan jangan sampai nanti Allah bukan hanya menyindir tapi juga mengecam. Dan yang paling menarik nanti kecamannya bukan hanya melekat pada keimanan tapi perjanjian dalam berkehidupan. Setidaknya orang hidup itu dengan paparan semacam ini logikanya sudah tersentuh. Kan ini kan logis sekali kan? Coba, logika pertama Anda pasti pulang kan? Jadi tunjukkan, tidak ada manusia yang kekal, pasti meninggal. Jelas kan? Logis kan? Nyata kan? Dalam keseharian ditampakkan, terdengar di telinga beritanya, terlihat dalam pandangan kita, bahkan kita pun mengiringi, ya kan? Jelas kan ya? Oke, yang kedua, baik, kalau sudah meninggal dunia, kita akan tinggalkan tempat ini kan? Ya kan? Oke, berarti sekarang yang argumentasi yang harus dibangun adalah bagaimana di alam berikutnya? Apakah ada kehidupan yang lain? Baik ya? Nah, logika yang paling mudah memahami ini adalah logika persiapan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang tahu kan pencipta kita. Ya, tapi untuk kita mengetahui apa yang disampaikan pencipta mesti iman dulu kan? Nah, dalam Islam itu ada faktor keimanan. Iman dulu pada pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu beriman, baca nih firman Allah, baca Al-Qur'an, dijelaskan di sini. Bagaimana caranya pulang, seperti apa di alam kubur. Ya, Anda nggak akan pernah yakin, ya, tahu itu, yakin, meyakininya dengan benar sepenuh hati kalau nggak ada iman asalnya. Iman itu kan yakin tanpa ragu. Ya, la raiba fi. Jadi kalau sudah beriman, Anda punya persiapan. Jelas ya? Nah, kalau nggak ada keimanan, ya bacanya biasa aja, seperti cerita nih kayaknya, seperti dongeng, karena nggak ada keimanan. Tapi kemudian logika kita disentuh, argumentasi persiapan. Maka cara berpikirnya begini. Nih, kita ini akan meninggal, pindah. Kita kan belum tahu nih alamnya apa, seperti apa dan sebagainya. Dalam kondisi netral ya. Baik. Kan alangkah eloknya kita punya persiapan daripada enggak sama sekali. Sama dengan begini, Anda dapat perintah nih, tugas ya, kamu akan pindah di dunia diplomasi, paling gampang lah di Kementerian Luar Negeri misalnya, kan harus siap dengan penugasan. Di tentara, di polisi begitu kan, salah satunya begitu masuk siap ditugaskan dimanapun, udah siap tuh. Tapi kan Anda belum tahu ditugaskan di mana, kan? Maka yang paling gampang apa? Persiapan. Ya, diplomat ketika masuk dia siapkan nih, misalnya persiapan bahasa. Ya, yang paling universal apa? O2, bahasa Inggris, bahasa Arab nih. Jadi kalau ditempatkan dimanapun minimal punya standar bahasa. Maka dari sejak mau masuk, dari sudah diterima, dioptimalkan tuh bahasanya, ditingkatkan, dia gali. Nanti ditempatkan dimanapun dia sudah bisa menyesuaikan diri, kan? Ya, standar ya. Sama masuk ke perusahaan dan sebagainya siapkan. Di TNI, di Polri siapkan fisiknya dengan baik, dengan kuat. Ya, kemudian juga apalagi tuntunan dan sebagainya disiapkan, tempatkan dimanapun sudah biasa, ya kan? Sama di perusahaan juga demikian, maka kan ada training, ada pembekalan dan sebagainya. Nah, ini di intar dunia saja, di kehidupan seperti itu Anda siap-siap. Sekarang mau pindah alam ke tempat yang Anda belum tahu, ya. Maka argumentasi yang paling bisa diterima, yang paling logis adalah siap-siap daripada nggak siap sama sekali. Nah, persiapan Anda apa? Nah, di Islam tuh alhamdulillah dijelasin dulu sebelum siap-siap, ya kan? Makanya perkaranya iman, dijelasin dulu ini begini. Nanti Anda hadapi seperti ini, jelas betul. Sampai kehidupan gaibnya pun yang metafisik gitu kan, ya kan nggak mungkin diterangkan kalau nggak tahu itu. Yang tahu siapa? Allah kan, manusia mana ada yang tahu. Allah sampaikan lewat Nabi, lewat Rasul disampaikan ke kita, ya kan? Dijelaskan nih, wah itu kan nggak mungkin ya, karena Anda yang terbatas. Jadi karena keterbatasan Anda itu, pahami bahwa Anda itu punya kelemahan. Jangan karena kekurangan Anda menghukumi yang lain yang dipahami daripada Anda. Masa karena kesalahan diri pribadi Anda menyalahkan orang, kan jadi nggak lucu, ya kan? Ya itu kan cara berpikirnya. Jadi jangan semua pengen dijangkau begini begitu. Anda itu terbatas, saya terbatas, kita terbatas, pandangan kita terbatas, semakin jauh semakin nggak terlihat, pendengaran kita terbatas, ya. Awas, frekuensi semakin tinggi atau semakin rendah, nggak terdengar, nggak kuat didengar.
Terus pendengaran Anda terbatas, pandangan Anda terbatas. Kenapa akal Anda nggak mau terbatas? Sama aja makhluk lemah terbatas kok. Ya, nah dibalik semua itu, kadang-kadang dalam kehidupan kita diuji, merasa pintar, dikasih itu ya nggak bisa selesai dengan kepintarannya, supaya menyebut Allah, supaya kembali. Ya sakit tuh, kasih sakit karena semua dokter, wah udah nggak bisa gini gitu, nggak mungkin, supaya kembali nyebut Allah itu. Ya, baik kalau ada musibah, kegiatan, kejadian atau apa tuh yang kira-kira manusia mengatakan nggak bisa ini itu, sudah kembali itu tanda langsung dari Allah, sebut Allah. Nah beruntung, bersyukur, berbahagianya kita di Islam menjelaskan ini loh, kamu akan pulang begini, ini alam kubur, afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Nabi merinci kejadian-kejadian dan sebagainya, tunjukkan kadang-kadang fenomena alam ditampakkan kepada kita, ABC dan sebagainya, membuat kita sadar. Di situ kita kembali pada tuntunan yang benar. Nah, nanti Allah menyindir tuh kehidupan manusia yang akalnya aja nggak dipakai gitu kan, ya akalnya nggak dipakai. Sebelum iman ya Allah sentuh dulu, kamu kan makhluk berakal, kamu mengerti, ini aku sampaikan yang logis, argumentasinya jelas, kenapa nggak digunakan? Dunia kamu pakai untuk persiapan kamu pulang nggak dipakai gitu kan. Nah seperti apa kemudian Allah mensugesti kita, mengarahkan kita, bahkan menyindir keadaan diri itu supaya kita berpikir dengan benar. Nah itu pembahasan di ayat ke-28 nanti kita akan masuk ke situ dan meneruskan kembali bahasan kita ya teman-teman. Insya Allah nanti kita akan sambungkan di pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan di sini dulu pembahasannya. Mohon doa pada teman-teman sekalian sekali lagi bahwa insya Allah kita selalu bergerak pada program-program yang kita harapkan Allah ridha dengan itu semua. Pada umumnya program dakwah tadi barusan gelombang kedua kita berangkatkan ya teman-teman dengan pendidikan kader ulama yang mereka akan belajar. Mudah-mudahan semua perjalanannya diridhoi oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan dan sampai di tujuan dengan selamat dan baik. Pada orang tua juga yang melihat tayangan ini, saya sampaikan bersabar dan didoakan ya anak-anaknya terus dimotivasi dan dijaga ya komitmen mereka supaya semangat untuk kembali sebagai orang-orang yang bisa mengabdi pada agama, bangsa dan negaranya. Ingat pesan saya, jangan pulang sebelum selesai, sampai dengan S3 ya, silahkan selesaikan dan semoga Allah memberikan taufik kepada Anda dan kita semua. Yang kedua teman-teman sekalian, alhamdulillah kita tetap konsisten dengan jadwal-jadwal ta'lim yang bisa teman-teman akses malam ini offline. Insya Allah lusa nanti di hari Sabtu kita ada offline seperti biasa di Tanah Kusir nanti ya, dalam kajian duha di Masjid An-Nur di pukul 8 pagi hari Sabtu berarti tanggal 5 ya, tanggal 5 Februari ya, tanggal 4 ya. Oh ya sudah pindah saya sekarang Kamis ya, Kamis tanggal 2, Jumat 3, 4 tanggal 4 ya. Ya saya ulang kembali, Sabtu tanggal 4 Februari. Jadi paginya kita ada di Tanah Kusir, sorenya nanti juga ada lagi kajian offline. Nanti mungkin kita akan sampaikan di media sosial kita ya. Dan Ahad nanti juga ada offline nyambung di Masjid Al-Azhar di Jakarta yang di Bekasi ya, subuh kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim dari Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kemudian disampaikan juga nanti secara online terhubung dengan live bagi Anda yang tidak sempat untuk bisa bergabung, bisa melihat di live-nya, mudah-mudahan tersambung dengan baik. Kemudian juga izin untuk mengupdate teman-teman, alhamdulillah perkembangan di pembangunan pesantren berjalan dengan sangat baik ya. Beberapa dari spot yang dibangun alhamdulillah sudah berkembang cukup baik ya, progresnya sudah baik. Beberapa bagian selesai seperti guest house, ada yang masih berkembang seperti ruangan kelas, masjid kita kejar speed up sehingga Ramadan ini teman-teman sekalian bisa kita optimal. Ini saya agak terngap-ngap karena ini udaranya kita di studio agak ngap dan minta AC-nya disesuaikan ya teman-teman sekalian ya, dan di luar kondisi kita sekarang sedang hujan, alhamdulillah Allah mudah-mudahan berikan berkah. Jadi di pesantren alhamdulillah teman-teman sekalian sudah bergerak, kita speed up. Ramadan mudah-mudahan bisa digunakan sebagai i'tikaf dan tetap wakaf, jadi ada perubahan. Silakan masih terbentang sampai di akhir tahun. Anda mungkin punya agenda masih di rekening yang sama, Bank Syariah Indonesia BSI atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafiah Akhir, nomor rekening 11144444142, 3 kali satunya 1114444, 4 kali 4-nya 142 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafiah Akhir. Nah kemudian saya ingatkan juga bagi teman-teman yang sudah terhubung dengan akun Mira, tolong diaktifkan ya, diaktifkan. Dan insya Allah kita punya ini insya Allah Ramadan ini spesial. Ramadan ini nanti ada program Ramadan menghafal ya, Ramadan menghafal, dan itu kita bagikan ya teman-teman sekalian paket hafalannya. Alhamdulillah kemarin saya dari Sumbawa kita siapkan untuk Sumbawa ada 2000 paket ya,
setiap paket kan 3 buku tuh untuk hafalan. Nanti sudah dengan Pak Bupati disampaikan bisa dibagikan, ya mudah-mudahan berkah di sana. Saya dari Riau juga sama, kita titipkan juga ke Umri yang Tes Muhammadiyah Riau, itu ada 2000 paket juga kita sampaikan ke sana. Kemudian di Bengkulu juga kita siapkan kemarin 2000. Jadi saya menginginkan semua provinsi-provinsi bagian-bagian daerah yang muslimnya kembali kepada Quran, mulai menghafal. Nanti Ramadan kita optimalkan, pada Ramadan insya Allah ya semua jadi ahli Quran, nanti kita ketemu semua kan bisa kuatkan kembali, mudah-mudahan kita pulang kepada Allah sebagai ahli Al-Quran. Nah ini teman-teman sekalian, program ini kita bagikan nanti paketnya gratis. Teman-teman yang ingin berwakaf di buku hafalan, lihat aja di bawahnya deskripsinya ada untuk yang di rekening BSI itu ya, ada untuk hafalan paket Al-Quran yang kita coba juga speed up untuk persiapan Ramadan insya Allah. Yang lainnya semoga diridhoi Allah, semoga dilancarkan aktivitasnya, ibadahnya, rezekinya. Yang diuji dengan penyakit semoga disehatkan, yang sedang safar semoga dimudahkan, yang beraktivitas semoga oleh Allah diberikan kelancaran, kebaikan, dan rezeki yang memudahkan untuk beribadah kepada Allah dan juga membahagiakan dalam berkehidupan. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Semoga menjadi akhir yang baik menutup kajian kita malam ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min an-najihin faizin wa na'udzubika min al-khasirin fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi